Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Orochimaru memanggil kembali seorang shinobi ahli strategi. Hal itu ia lakukan karena di medan perang saat itu hanya ada shinobi dengan kemampuan bertarung, namun sangat sedikit yang bisa berpikir dan menyusun strategi. Orochimaru terlihat mengeluarkan cukup banyak Zetsu putih untuk melaksanakan perintah Momoshiki, yaitu membangkitkan Edo Tensei sebanyak mungkin. Shibai yang melihat tindakan Orochimaru merasa tidak senang. Ia tidak ingin shinobi terus bermunculan, karena tujuannya adalah agar semua shinobi musnah tanpa ada yang tersisa. Shibai segera menyatukan cakranya dan mencoba merasakan sel yang ada di tubuh Code. Dengan teknik Uchiose terbalik, Shibai memanggil Code, hingga tubuh Otsutsuki Code muncul di sampingnya. Tubuh Code penuh dengan luka, bekas pertarungan melawan Himawari, Kabuto, Itachi, Sarada, dan Mitsuki. Begitu muncul, Code berkata dengan nada heran, "Apa ini? Aku kira yang memanggilku adalah Otsutsuki tertinggi. Tapi kenapa kau yang justru bisa hidup kembali?" Shibai menatap tubuh Code sambil menganalisis kondisinya. Ia lalu menjawab, "Banyak hal sudah terjadi. Kami bisa hidup kembali setelah memakan buah cakra dari bumi. Tapi aku ingin tahu, kenapa tubuhmu bisa penuh luka seperti ini?" Code menoleh ke arah pohon dewa dengan wajah terkejut. Ia berkata, "Kau bilang buah cakra? Sejak kapan buah itu ada? Kenapa kalian memakannya? Bukankah Otsutsuki tertinggi berjanji akan memberikannya padaku sebagian?" Shibai kemudian menggunakan komunikasi rahasia dengan Code dan juga Otsutsuki tertinggi. Ia berkata, "Maafkan aku, Otsutsuki tertinggi. Aku sudah membawa Code ke sini. Kondisinya agak terluka." Code segera menimpali, "Otsutsuki tertinggi, mana bagian buah cakra untukku? Kenapa tidak ada yang disisakan?" Mendengar ucapan itu, Otsutsuki tertinggi langsung mengunci dimensi dengan dojutsu miliknya. Akibatnya, Himawari, Itachi, Sarada, Kabuto, dan Mitsuki tidak bisa keluar dari dimensi tersebut hingga ia sendiri yang membukanya. Setelah itu ia menjawab, "Tenang, Code. Buah cakra memang sudah kami makan, tapi aku memilih membangkitkan beberapa rekan kita untuk menghabisi Boruto. Salah satunya adalah Ishiki Otsutsuki, yang kau kagumi. Ia ada di Amegakure sekarang. Kau memang tidak mendapat bagian buah, tapi aku akan memberimu kekuatan dengan caraku sendiri." Otsutsuki tertinggi kemudian menyalurkan tali cakra ke tubuh Code. Dari sana, aliran cakra besar masuk ke tubuhnya. Luka-luka Code langsung sembuh dalam hitungan detik. Ia tersenyum dan berkata, "Luar biasa. Aku bisa merasakan kekuatan besar mengalir terus ke dalam tubuhku." Setelah komunikasi dihentikan, Shibai berkata, "Sekarang aku butuh bantuanmu. Aku tidak ingin Orochimaru terus memanggil shinobi dengan Edo Tensei." Code menjawab, "Baiklah, aku akan melakukannya sesuai permintaanmu. Tapi sebenarnya aku juga ingin bertemu Ishiki Otsutsuki. Aku ingin meminta maaf karena aku belum bisa menjalankan semua yang ia harapkan." Shibai membalas, "Nanti ada waktunya untuk itu. Sekarang tetaplah di sini dan bantu aku." Sementara itu, di tempat lain, Naruto dan Sasuke sedang bertarung melawan Ishiki Otsutsuki. Pertempuran itu membuat seluruh wilayah berubah. Tanah dan bangunan hancur, seolah baru saja terkena bencana. Ishiki berdiri di atas akar pohon dewa dengan jubahnya yang robek, sedangkan Naruto melayang di udara bersama Sasuke. Ishiki berkata, "Kekuatan kalian sekarang memang lebih besar dari sebelumnya. Naruto, apakah kau akan menggunakan Baryon Mode lagi untuk mengalahkanku?" Naruto menggeleng dan menjawab, "Tidak. Aku tidak akan memakai kekuatan itu, karena kau sudah tahu risikonya. Kalau aku menggunakannya, kau hanya akan menunggu sampai waktunya habis. Itu akan membuat pengorbananku sia-sia." Naruto lalu menciptakan Rasen Shuriken dengan senjutsu dan melemparkannya. Ishiki mengecilkan serangan itu hingga menghilang. Sasuke kemudian menggabungkan Raiton Tenjinrai dengan Futon Repuso, membuat Ishiki terhempas dan menabrak akar pohon dewa. Naruto langsung muncul di atas Ishiki dan menciptakan 9 rasengan, mewakili 9 ekor Kurama. Ia menghantam Ishiki, namun Otsutsuki itu menahan serangan dengan 10 kubus besar yang muncul dari tanah. Sasuke tidak tinggal diam, ia mengeluarkan kertas segel yang berubah menjadi Shuriken Chidori raksasa, lalu melemparkannya. Shuriken itu pecah menjadi ribuan kunai kecil yang berlapis Chidori. Ishiki segera memunculkan angin topan dari tanah, menyedot semua serangan. Ia kemudian mendorong Naruto dan Sasuke hingga terpental jauh. Saat keduanya jatuh, Ishiki menyiapkan teknik Tomogoroshi no Haikotsu. Namun sebelum serangan itu sampai, Naruto dan Sasuke berteleportasi, sehingga serangan meleset. Meski begitu, di telapak kaki mereka sudah menancap batang-batang besi hitam yang sangat kecil. Ishiki memperbesarnya dengan Sukuna Hikona hingga menembus tubuh mereka. Sasuke kaget dan berkata, "Apa ini?"
Sejak kapan besi hitam ini ada di tubuh kita? Naruto menjawab, sepertinya kita ditipu sejak awal. Ia pasti sudah menempelkan besi itu dalam ukuran kecil tanpa kita sadari. Ishiki tertawa dan berkata, kalian tidak akan menang. Buah cakra dari bumi memberiku kekuatan luar biasa. Dengan itu aku bisa mengalahkan kalian dengan mudah. Ia lalu menyiapkan Tomogoro Shino Haikotsu sekali lagi untuk menghabisi mereka. Namun tiba-tiba, Susanoo ungu raksasa muncul dari langit, menarik Sasuke keluar. Pada saat bersamaan, tubuh Naruto dilapisi kertas dan ditarik ke atas oleh sayap kertas yang besar. Serangan Ishiki gagal mengenai mereka. Yang muncul kali ini adalah Uchiha Fugaku dan Konan. Fugaku menonaktifkan Susanoo lalu memeluk Sasuke yang terluka. Dengan suara tenang ia berkata, putraku, maafkan ayah. Apakah kau baik-baik saja? Sasuke menatap ayahnya dan menjawab, kenapa ayah meminta maaf? Ayah tidak melakukan kesalahan apapun. Fugaku menghela napas dan berkata, ayah merasa gagal menjadi sosok yang penting untukmu. Kau tumbuh dalam kegelapan tanpa arah. Semua itu terjadi karena tindakan Itachi di masa lalu dirahasiakan, supaya kau tidak tahu kebenarannya. Karena itu, ayah minta maaf. Sasuke meneteskan air mata ketika berada dalam pelukan ayahnya. Ia tersenyum tipis sambil berkata pelan, ayah, sekarang aku sudah memahami semuanya. Dulu aku memang tersesat karena terlalu larut dalam kebencian, tapi sekarang aku berbeda. Aku punya teman yang selalu ada untukku, jadi aku tidak lagi kesepian seperti dulu. Fugaku yang mendengar ucapan itu ikut menangis. Sebagai shinobi yang dikenal kuat dan dingin, ia tidak menyangka bisa merasakan momen seperti ini bersama anaknya. Dengan suara bergetar, Fugaku berkata, Sasuke, aku benar-benar merindukanmu. Melihatmu tumbuh dewasa hingga punya keluarga sendiri adalah sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan bisa aku lihat lagi. Sementara itu, Konan menurunkan Naruto dari sayap kertasnya dan langsung memeluknya. Ia menatap wajah Naruto yang penuh luka lalu berkata, Naruto, apakah benar ini dirimu? Wajahmu terlihat jauh lebih dewasa dari terakhir kali aku melihatmu. Dunia shinobi ternyata berubah menjadi seburuk ini. Ia menghela napas, lalu menambahkan, andai saja Yahiko dan Nagato ada di sini, mereka pasti menangis melihat kondisi desa Megakure yang hancur seperti sekarang. Naruto yang masih menahan sakit menjawab lirih, Konan, maafkan aku. Aku tahu aku pernah berjanji padamu untuk membantu membangun kembali desa itu. Tapi sejak aku mengalahkan Pain dulu, dunia shinobi tidak pernah benar-benar damai. Selalu ada masalah baru yang muncul, sampai-sampai janji itu tidak bisa aku tepati. Konan menggeleng pelan. Ia menatap Naruto dengan lembut dan berkata, kau tidak perlu meminta maaf. Aku bisa mengerti. Yang terpenting sekarang adalah kita bangkit lagi. Kita perbaiki semua ini bersama-sama. Ia kemudian merangkul Naruto lebih erat, meski hatinya terasa perih melihat sosok Naruto yang tidak pernah berhenti berjuang sejak lama. Namun Naruto mendesah kecil lalu berkata, Konan, aku tidak bisa bernapas kalau kau memelukku terlalu kuat. Lagi pula, aku sudah punya Hinata yang selalu menungguku di rumah. Konan sontak melepaskan pelukannya dan berdiri tanpa berkata apapun. Wajahnya terlihat tenang, namun jelas ada perasaan yang ia sembunyikan. Naruto kemudian segera memulihkan diri. Cakra Kurama kembali melapisi tubuhnya, membuat luka-lukanya sembuh dengan cepat. Melihat perubahan itu, Konan berkomentar, jadi ini wujudmu sekarang, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Di sisi lain, Sasuke masih berbicara dengan ayahnya. Ia berkata, ayah, aku sebenarnya masih punya banyak pertanyaan. Tapi keadaan ini terlalu berbahaya. Kalau kita terus berbincang, waktu kita hanya akan terbuang. Jadi lebih baik sekarang kita fokus menghadapi musuh. Fugaku mengangguk, lalu melepaskan pelukan Sasuke. Ia melihat anaknya berdiri kembali dengan tubuh yang mulai pulih berkat regenerasi. Fugaku sempat terkejut, sama seperti Konan, karena ternyata Sasuke pun memiliki kemampuan penyembuhan cepat seperti Naruto. Fugaku kemudian menoleh pada Naruto dan berkata, jadi kau benar-benar telah menguasai seluruh cakra biju, putra Minato. Sungguh sebuah kehormatan bagiku bisa menyaksikan hal itu secara langsung. Naruto terlihat canggung mendengar pujian itu. Ia menggaruk kepalanya lalu menjawab, jangan bilang begitu. Justru aku yang merasa terhormat bisa bertemu denganmu, ayah dari Sasuke. Sementara mereka berbincang, Ishiki tampak berdiri di kejauhan. Ia tidak langsung menyerang, melainkan berbicara melalui komunikasi rahasia dengan Otsutsuki tertinggi. Dari cara ia bersikap, terlihat jelas bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu. Tidak lama kemudian, Fugaku mengaktifkan Mangekyo Sharingan miliknya. Dengan nada tegas ia berkata, jadi kau adalah musuh kami, Ishiki Otsutsuki. Aku tahu tentangmu dari genjutsu Madara yang pernah aku alami. Konan menambahkan, sepertinya dia memang bukan lawan yang bisa diremehkan. Kita harus berhati-hati. Susanoo milik Fugaku segera bangkit,
membawa pedang besar di satu tangan dan busur panah di tangan lainnya. Sasuke pun mengikutinya, mengeluarkan Susanoo sempurna yang jauh lebih besar dan kokoh. Fugaku tersenyum tipis, merasa bangga bisa melihat putranya memiliki kekuatan sehebat itu. Ishiki berdiri dengan ekspresi menantang. Ia melapisi tubuhnya dengan pasir besi yang ia bentuk dari kekuatan buah cakra, membuat tubuhnya menjadi sangat keras. Naruto membuka serangan pertama. Ia menciptakan 1000 bunshin dan menyerang Ishiki dengan berbagai ninjutsu dan taijutsu. Namun Ishiki mampu menahan semua serangan itu hanya dengan sebuah tongkat hitam panjang di tangannya. Ia bahkan menanamkan besi hitam kecil ke tubuh setiap bunshin, lalu memperbesarnya dengan kekuatan Sukuna Hikona. Dalam sekejap, seluruh bunshin lenyap. Fugaku terkejut melihat hal itu. Ia berkata, kekuatan apa itu? Benar-benar sulit dipercaya. Konan yang menganalisis ikut menimpali, itu mirip dengan batangan besi hitam yang digunakan Pain dan Nagato. Tapi kekuatannya jauh lebih berbahaya. Naruto menatap mereka dan berkata, tenang, ini baru permulaan. Aku memang sengaja membuat 1000 bunshin agar kita bisa melihat gaya bertarungnya. Jadi sekarang kita lebih siap menghadapi serangannya. Hati-hatilah. Setelah itu, Naruto dan Sasuke bergerak cepat bersamaan. Gerakan mereka terlihat seperti cahaya kuning dan biru yang melesat sejajar. Namun Ishiki dengan dojutsunya bisa melihat pergerakan mereka dengan jelas. Ia memunculkan beton raksasa dari dimensi Daikokuten untuk menghalangi. Fugaku segera menebas beton itu dengan pedang Susanoo-nya. Dari mulut Susanoo, ia meluncurkan bola api raksasa ke arah Ishiki. Namun Ishiki mengecilkan serangan itu hingga menghilang. Naruto tiba-tiba muncul dari bawah tanah dan mengeluarkan lava merah hasil kekuatan Biju Sangoku. Tubuh Ishiki terjebak di dalamnya. Fugaku menambah serangan dengan api yang langsung bercampur dengan lava tersebut. Sasuke menambahkan elemen gravitasi, menekan tubuh Ishiki agar tidak bisa melayang. Ishiki hanya sempat bergumam. Seperti biasa, shinobi selalu memakai cara ini, sebelum akhirnya terperangkap. Konan yang berada di atas menciptakan ratusan ribu kertas berbentuk shuriken, kunai, dan bintang. Ia meluncurkannya ke arah Ishiki. Karena tubuh Ishiki sudah terkunci di lava, pasir besi yang melindunginya ikut meleleh. Serangan Konan berhasil menembus pertahanannya. Konan lalu menempelkan segel peledak di setiap kertas itu. Ledakan besar pun terjadi, membuat area sekitar tertutup asap tebal. Konan berkata, apakah ini cukup untuk mengalahkannya? Fugaku menatap asap yang bergulung lalu menjawab, aku tidak yakin. Semoga saja seranganmu berhasil. Namun, ketika asap perlahan menghilang, tubuh Ishiki juga ikut lenyap. Naruto terkejut dan berkata, apa? Kemana dia menghilang? Sasuke berkata dengan nada kesal, padahal aku sudah menggunakan kekuatan gravitasi, tapi aneh sekali dia masih bisa kabur. Mereka berempat, yaitu Naruto, Sasuke, Konan, dan Fugaku, sempat terkejut karena tubuh Ishiki tiba-tiba saja menghilang. Namun tak lama kemudian, tanah di sekitar mereka berubah menjadi lautan lava yang luas. Kejadian ini membuat mereka langsung jatuh ke dalamnya. Naruto segera melapisi tubuhnya dengan cakra Kurama agar tidak terbakar. Ia juga membuat 3 bayangan bunshin untuk menolong yang lain. Naruto berkata sambil berteriak, cepat naik. Aku akan membawa kalian terbang. Bunshin Naruto langsung mengangkat Konan, Fugaku, dan Sasuke ke udara. Tiba-tiba Kishiki muncul di langit. Dengan kekuatan Shinjutsu dari buah cakra, ia mengubah seluruh daratan menjadi lautan lava. Ishiki ikut muncul dan berkata dengan nada menantang, jangan terlalu percaya diri, Hokage ke-7. Aku juga bisa menciptakan kekuatan yang sama, bahkan jauh lebih besar darimu. Naruto menatapnya tajam lalu bertanya, bagaimana mungkin kau bisa membuat lautan lava sebesar ini? Ishiki menjawab santai, kau pasti sudah tahu. Setelah memakan buah cakra dari planet bumi, aku menguasai banyak kekuatan baru. Fugaku terlihat terkejut. Ia bergumam, ini sungguh mengerikan. Baru kali ini aku melihat ada yang mampu mengubah tanah menjadi lautan lava. Bahkan legenda shinobi pun tidak pernah ada yang bisa melakukan hal seperti ini. Awalnya kupikir ini ilusi, tapi ternyata nyata. Konan mengangguk lalu berkata, kau benar. Musuh sekarang jauh lebih menakutkan dibandingkan di masa lalu. Aku juga belum pernah melihat teknik yang bisa mengecilkan tubuh dan mengeluarkan berbagai benda dari dimensi lain seperti ini. Untuk menghentikan lava, Naruto membuat Jutsu Doton. Ia menciptakan tanah raksasa yang menutupi seluruh lautan lava hingga kembali menjadi daratan. Namun setelah itu, wajah Naruto terlihat lelah karena cakranya hampir habis. Ishiki kembali mengangkat tangannya dan berkata, kalau begitu bagaimana dengan ini? Rasakanlah kekuatannya. Dari tangannya, muncul benda raksasa berbentuk aneh, disertai banyak kubus merah bercorak hitam yang jatuh dari langit. Jumlahnya sangat banyak hingga menutup seluruh ruang udara.
Naruto terkejut lalu berkata cepat, "Sial, kemana kita bisa lari?" Tidak ada celah sama sekali. Sasuke segera bertindak. Dengan rinnegannya, ia membuka portal dimensi dan menarik Naruto, Fugaku, serta Konan masuk bersamanya. Mereka menghilang seketika sebelum pilar dan kubus itu menimpa tanah. Mereka muncul kembali di atas udara dalam keadaan selamat. Tanpa menunggu lama, mereka langsung menyerang Ishiki. Fugaku maju sambil berseru, "Goton Dairendan no Jutsu." Dari mulutnya keluar 4 elemen besar sekaligus, api, air, angin, dan petir. Serangan itu langsung meluncur ke arah Ishiki. Namun Ishiki dengan cepat menyerapnya. Ternyata serangan itu hanyalah pengalih perhatian. Fugaku muncul dari samping sambil mengaktifkan Mangekyo Sharingan. Di saat yang sama, Naruto mengeluarkan ekor biju Giki. Ekor gurita itu melilit Ishiki dan menyedot tubuhnya dengan sangat kuat. Ishiki berusaha melepaskan diri, tetapi tubuhnya terkunci rapat oleh hisapan ekor Giki. Fugaku lalu menggunakan kekuatan tersembunyinya. Api berwarna putih muncul dari matanya dan langsung membakar Ishiki. Sasuke yang melihatnya terkejut lalu bergumam, "Ayah, kekuatan ini luar biasa sekali." Tubuh Ishiki terbakar dan mulai hancur, namun sebelum benar-benar musnah, ia mengecilkan tubuhnya lalu membuka portal dimensi dan menghilang entah kemana. Sasuke segera menghampiri ayahnya dan bertanya, "Ayah, kekuatan apa tadi itu?" "Aku baru kali ini melihatnya." Konan menambahkan, "Ya, benar. Sangat jarang ada orang yang bisa menguasai api dengan kekuatan sebesar itu." Fugaku menjelaskan dengan tenang, api terbagi dalam beberapa tingkatan warna, hitam, putih, merah, kuning, dan biru. Setiap warna memiliki panas yang berbeda. Api hitam yang dikenal dengan Amaterasu memang sangat kuat dan tidak bisa dipadamkan kecuali oleh penggunanya. Tetapi ada api putih, yang diciptakan sebagai penyeimbang Amaterasu. Bisa dibilang keduanya saling melengkapi, sama seperti Izanagi dan Izanami. Naruto dan Sasuke mendengarkan dengan serius. Konan lalu bertanya, "Kalau begitu, kemana Ishiki? Apakah dia sudah kabur?" Fugaku menjawab, "Sepertinya ia sedang fokus untuk memulihkan diri. Api putih ini bisa menghancurkan sumber cakra yang paling dalam, jadi dia membutuhkan waktu untuk beregenerasi." Naruto berkata, "Kalau begitu kita harus tetap waspada. Jangan sampai lengah, karena pasti dia akan kembali." Saat mereka berbicara, tiba-tiba seorang pria berjubah hitam muncul. Ternyata itu adalah Boruto, meskipun hanya berupa Bunshin. Bunshin Boruto berkata, "Luar biasa, aku tidak menyangka Ishiki bisa dibuat kabur oleh kalian." Fugaku menatapnya dengan wajah serius lalu berkata, "Jadi kau Uzumaki Boruto. Benar kata banyak orang, kau memiliki energi cakra yang sangat besar. Bahkan aku bisa merasakannya meskipun kau hanya Bunshin." Boruto hanya tersenyum tipis. Konan terlihat memperhatikan wajahnya lekat-lekat hingga tanpa sadar wajahnya memerah. Boruto bertanya, "Hei, kenapa kau menatapku seperti itu? Apa ada yang salah dengan wajahku?" Konan menjawab gugup, "Tidak, aku hanya memperhatikan. Wajahmu berbeda sekali dengan Naruto." Boruto kemudian melemparkan banyak kunai yang sudah diberi segel Hiraisin ke berbagai tempat. Naruto bertanya, "Untuk apa kau melakukan itu, Boruto?" Boruto menjelaskan, "Aku mendapat penglihatan dari Kashinkoji. Masa depan sudah berubah karena Orochimaru menggunakan Edo Tensei untuk membangkitkan shinobi. Seharusnya ayah dan gurunya Sasuke sudah mati di tangan Ishiki. Tapi karena kehadiran kalian, masa depan berubah. Kali ini kita masih punya kesempatan." Lalu adegan berpindah saat pohon dewa atau Shinju mulai menunjukkan ancaman nyata yang sangat sulit untuk dihentikan. Situasinya semakin genting, dan Sasuke akhirnya memutuskan untuk berkoordinasi dengan Amado, seseorang yang dianggap paling ahli dalam hal ini. Dalam percakapan mereka, Amado berkata dengan tenang, "Untuk menghancurkan pohon Shinju, kau tidak perlu mengandalkan serangan besar-besaran, Sasuke. Sama seperti manusia, yang titik lemahnya adalah jantung. Pohon Shinju juga punya titik vital tersembunyi di dalamnya. Kita hanya perlu menyerang titik itu. Tidak ada makhluk yang benar-benar sempurna. Sekuat apapun dia, pasti ada celahnya." Sasuke mendengarkan dengan serius, lalu menjawab, "Kalau begitu, di mana letak titik kelemahannya? Apa kau tahu lokasi tepatnya, Amado?" Amado mengangguk pelan dan menjelaskan, "Dari penelitian yang pernah kulakukan bersama Jigen, hampir semua pohon Shinju memiliki satu pola yang sama. Kelemahan mereka terletak pada sumber makanan Jubi. Semakin bagus makanan yang diberikan ke Jubi, maka semakin kuat pula pohon Shinju yang dihasilkannya. Jadi, tugas kalian adalah mengeluarkan semua makanan yang sudah dimakan oleh Jubi. Bukan tubuh fisiknya, karena mereka sudah mati. Yang harus kalian ambil kembali adalah cakra mereka,
terutama cakra para Biju, aliansi shinobi, dan juga para Otsutsuki. Naruto yang ikut dalam pembicaraan itu lalu berkata, tapi untuk mendekati pohon Shinju saja sangat sulit. Pohon itu seperti punya kesadaran. Begitu kami mendekat, akarnya langsung mencoba menghisap kami. Amado kemudian mengeluarkan sebuah alat dari dalam tasnya dan menunjukkan kepada mereka. Lalu berkata, gunakan alat ini. Alat ini sudah kuteliti sejak lama bersama Jigen. Kalian hanya perlu meledakkannya di bagian tengah pohon Shinju. Ledakan itu akan menghasilkan asap yang mengandung cakra Shinjutsu. Daun-daun di puncak pohon akan secara alami menghirup asap itu karena mereka menyerap udara sepanjang waktu. Ketika pohon itu menyerap asapnya, maka sel-sel dalam batangnya akan mengalami kerusakan, dan ia akan kesulitan merasakan keberadaan kalian. Tapi ingat, waktu kalian terbatas. Efek asap itu hanya berlangsung beberapa menit saja. Jadi, kalian harus cepat sebelum pohon itu pulih kembali. Setelah itu, keluarkan semua cakra yang dimakan termasuk Jubi. Jika berhasil, pohonnya akan layu, dan kalian hanya perlu menghancurkan Jubi dengan cara yang sudah kujelaskan tadi. Boruto mendekat dan bertanya, apakah ada area yang lebih spesifik sebagai titik vital pohon Shinju? Kalau ada, bisakah kau tunjukkan di mana? Amado pun menjelaskan, biasanya titik vital ada di bagian puncak, tepat di balik kuncup bunga. Di sanalah pusat sensorik pohon Shinju, dan dari sanalah hubungan cakranya dengan bulan terhubung. Jika kalian menghancurkan kuncup itu, kalian bisa merasakan jiwa-jiwa yang telah terserap di dalamnya. Tapi area itu sangat berbahaya, karena insting pertahanan di sana jauh lebih kuat. Maka itu, kalian harus menggunakan alat ini agar pohon mengalami gangguan fungsi terlebih dahulu. Setelah semuanya memahami penjelasan Amado, mereka bersiap untuk bergerak. Namun tiba-tiba, dari langit yang cerah muncul sebuah portal dimensi, dan dari sana turun sosok Otsutsuki tertinggi. Seketika langit menjadi gelap gulita, menandakan bahwa kehadiran sosok ini membawa tekanan cakra luar biasa yang bahkan dirasakan oleh planet itu sendiri. Naruto menatap langit dan berkata pelan, "Sial." Dia muncul juga. Amado yang mulai gugup berkata cepat, "Aku sudah menduga ini akan terjadi. Aku sudah membocorkan sebagian informasi soal pohon Shinju. Jadi kumohon, lindungi aku sekarang juga." Sasuke langsung menoleh dan berkata dengan nada curiga, "Kau bilang sebagian? Apakah masih ada informasi lain yang belum kau katakan pada kami, Amado?" Amado menjawab, "Tentu saja masih banyak. Tapi menjelaskannya sekarang akan sangat sulit. Kita sedang berhadapan dengan musuh yang sangat kuat." Di atas langit, Otsutsuki tertinggi tampak mengaktifkan Byakugannya dan menatap lurus ke arah Amado. Ia berkata pelan namun jelas, "Pria tua itu lagi. Dia selalu membuatku kesal." Dengan hanya mengangkat satu jari, tubuh Amado tiba-tiba melayang ke udara akibat kekuatan gravitasi yang dikendalikannya. Amado dengan cepat membuka tasnya dan melemparkan sebuah alat bulat ke udara. Alat itu kemudian melepaskan puluhan bola kecil ninja ilmiah yang meledak di udara, menyebarkan asap tebal yang menyulitkan penglihatan Byakugan dari Otsutsuki tertinggi. Melihat kesempatan itu, Boruto langsung terbang menghampiri Amado dan membuka portal dimensi menuju ruangan bawah tanah. Ia memberi isyarat kepada Ino dan Eida untuk masuk ke portal, dan mereka pun segera bersembunyi di tempat yang aman. Sementara itu, di lokasi lain, Kashinkoji dan Toneri berada di dekat pohon Shinju. Toneri sedang berusaha keras menghancurkan pohon tersebut dengan segel yang ia bawa dari bulan. Segel itu mengurung pohon dalam lapisan cakra besar yang diubah Toneri menjadi energi panas untuk melemahkan batang pohon. Kemudian, Toneri bersiap menggunakan teknik terakhir milik Hamura, menarik seluruh cakra dari dalam pohon, termasuk cakra para shinobi dan Otsutsuki, dan menyimpannya ke dalam gulungan besar yang ia bawa dari bulan. Tapi teknik ini membutuhkan pengorbanan besar, satu matanya akan hancur. Saat Toneri bersiap melakukan teknik itu, tiba-tiba Kashinkoji menariknya beserta gulungan itu, lalu membawa mereka ke atas patung Hokage. Toneri yang bingung langsung bertanya, "Kenapa kau membawaku ke sini?" Kashinkoji menunjuk langit dan berkata, "Lihat ke atas, langit menghitam. Akan ada serangan besar." Tak lama setelah itu, dari atas langit muncul ribuan proyektil bernama Tomogoroshi no Haikotsu yang menghujani bumi dan menghancurkan gulungan milik Toneri. Ia langsung terbang mundur sambil menarik Kashinkoji untuk berlindung. Dari kejauhan, Toneri melihat Naruto, Sasuke, Boruto, Kawaki, dan Madara sedang berusaha menghindari serangan dari langit. Sasuke segera memperingatkan Naruto, mereka berdua di atas sana, Toneri dan Kashinkoji, kelihatannya mereka juga dalam bahaya.
Sementara itu, Otsutsuki tertinggi terus menembakkan serangan dari atas langit sambil menggendong tubuh Rikudo Sennin yang tampak terluka parah. Naruto pun menciptakan kepala Kurama raksasa untuk melindungi semua orang dari serangan tersebut. Boruto melihat dengan mata terbelalak, "Ayah, lihat. Itu tubuh Rikudo Sennin." Madara ikut kaget, "Apa benar itu dia? Leluhur kita? Apa dia sudah mati?" Boruto langsung mengaktifkan Jougannya dan memeriksa cakra di tubuh Rikudo Sennin. Ia berkata, "Tidak. Cakranya masih ada. Dia belum mati." Otsutsuki tertinggi akhirnya mendarat di tanah dan menjatuhkan tubuh Rikudo Sennin ke bawah. Ia menginjaknya tanpa belas kasihan dan berkata dengan nada menghina, "Lihatlah leluhur kalian. Dia seperti makhluk lemah yang bahkan tidak bisa menyentuhku. Kalau dia saja bisa dibuat seperti ini, kalian apa lagi? Ini akhir kalian semua, terutama karena kalian telah menyebabkan kematian rival ayah Momoshiki." Setelah mendengar ucapan dari Otsutsuki tertinggi, Boruto langsung terlihat emosi. Ia maju beberapa langkah dan berkata dengan nada marah, "Apa yang kau lakukan terhadap Rikudo Sennin? Kenapa kau begitu kejam? Apa kau sudah benar-benar kehilangan rasa kemanusiaanmu?" Namun Otsutsuki tertinggi menjawab dengan tenang dan dingin, "Aku hanya ingin jasadnya diserap oleh pohon Shinju. Dengan begitu, seluruh cakra dalam tubuhnya akan menjadi makanan yang sempurna untuk Shinju. Hal ini akan membuat pohon itu semakin kuat dan sempurna." Mendengar penjelasan itu, Madara langsung marah. Ia menatap Naruto dan berkata, "Naruto, hentikan kepala Kurama ini. Aku tidak tahan melihatnya. Aku akan maju dan menghajarnya sekarang juga." Tapi Naruto cepat merespons dengan tenang, "Tunggu, Madara. Kita tidak bisa terburu-buru. Kita bahkan belum tahu apakah jasad itu benar-benar milik Rikudo Sennin atau hanya trik untuk memancing emosi kita. Jangan sampai kita bertindak gegabah." Sasuke yang ikut menyimak langsung menambahkan, "Naruto benar. Kita semua tahu Otsutsuki tertinggi punya kekuatan yang mampu menciptakan ilusi atau bahkan duplikat dari apapun yang dia inginkan. Kita harus lebih hati-hati." Tak lama kemudian, Toneri dan Kashinkoji mendarat tak jauh dari mereka. Mereka terlihat baru saja melompat turun dari atas patung Hokage. Toneri terlihat lelah dan kecewa, lalu berkata, "Ini benar-benar di luar dugaanku. Segel yang kubawa dari bulan, yang satu-satunya aku miliki, telah hancur. Aku tak menyangka dia akan menyerang secara brutal seperti itu." Kashinkoji mengangguk, lalu menambahkan, "Aku juga merasakan keanehan. Kemampuanku untuk melihat masa depan kadang bisa bekerja, kadang tidak. Tapi jika menyangkut Otsutsuki tertinggi, kekuatanku seperti tidak berfungsi. Seolah ada kekuatan khusus yang melindunginya dari penglihatan masa depan." Naruto terlihat merenung dan berkata, "Aku masih bingung. Apa itu benar-benar tubuh asli Rikudo Sennin? Jika bukan, di mana dia sekarang? Jangan-jangan dia memang sudah mati di markas pusat Otsutsuki?" Toneri menanggapi dengan serius, "Satu-satunya cara untuk memastikan adalah dengan mendekat dan menyerangnya dari berbagai arah. Kita harus mengepungnya agar bisa mengetahui kebenarannya." Namun Sasuke menggeleng dan berkata, "Masalahnya, kita tidak tahu apakah ini jebakan atau bukan. Tapi aku juga merasakan ada sesuatu yang tidak biasa." Otsutsuki tertinggi sangat tidak terduga. Bahkan ketika rival ayah Momoshiki hampir kalah, dia tidak muncul untuk membantu. Ia hanya mengirim seberkas cakra waktu itu. Ini membuatku bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan dan rencana dia? Tiba-tiba, portal dimensi muncul dan dari sana keluar ribuan pasukan Sumeaka. Mereka langsung berbaris rapi seperti siap menyerang. Tidak hanya itu, dari dalam akar pohon Shinju mulai keluar makhluk-makhluk berwujud Zetsu putih. Sasuke memperhatikan dengan saksama dan berkata, "Itu, bukankah mereka adalah tubuh para aliansi shinobi yang sudah diserap pohon Shinju?" Boruto terlihat sedih dan menjawab, "Ayah, jadi tubuh para aliansi shinobi benar-benar telah berubah menjadi Zetsu putih. Ini akan menyulitkan kita untuk memulihkan mereka kembali seperti semula." Pasukan Zetsu putih tersebut, yang dahulunya adalah teman-teman mereka, kini bergabung dengan barisan Sumeaka. Otsutsuki tertinggi ternyata memiliki kontrol penuh atas pohon Shinju dan semua yang terserap ke dalamnya. Ia bahkan mampu mengembalikan kemampuan asli para shinobi yang telah mati. Contohnya adalah Sakura, yang setelah cakranya diserap dan tubuhnya mati, ia berubah menjadi Zetsu putih yang kini memiliki kekuatan seperti saat ia masih hidup. Inilah kekuatan Shinjutsu, yang jauh lebih mengerikan dibanding kekuatan Zeno omnipoten. Boruto memandangi ribuan Zetsu putih yang kini berdiri di hadapannya, dan berkata dengan pelan, "Apa kita benar-benar harus melawan mereka semua? Mereka dulunya adalah rekan-rekanku. Rasanya tidak benar melawan mereka, meskipun mereka sudah berubah." Sasuke menatap Boruto dan menjawab dengan tegas, "Boruto, jangan biarkan perasaanmu menghalangi tindakanmu. Kita ini shinobi. Siapapun yang menjadi ancaman,
Kita harus melawannya sampai akhir, bahkan jika itu adalah Sakura. Naruto yang mendengar kata-kata Sasuke langsung menatap sahabatnya dengan kesal dan berkata, "Kau memang selalu menyebalkan, Sasuke. Tapi jangan mati terlalu cepat. Aku tak ingin repot-repot mengurus jenazahmu nanti." Tidak lama kemudian, Otsutsuki tertinggi terlihat terbang ke puncak pohon Shinju sambil membawa tubuh Hagoromo. Ia duduk di sana dengan tenang dan berkata dengan suara lantang, "Terimalah takdir kalian. Kalian akan dikepung oleh seluruh pasukanku. Zetsu Putih dan Sumeaka akan menghancurkan kalian. Aku hanya akan duduk di sini dan menonton bagaimana kalian mati." Zetsu Putih, yang memiliki kekuatan para shinobi terdahulu, mulai mengepung mereka. Salah satunya terlihat menggunakan Mokuton, dan mereka menduga itu adalah tubuh Yamato. Mokuton miliknya mengurung seluruh area, membuat Boruto dan lainnya tidak bisa bergerak bebas. Sementara itu, Sasuke memperhatikan dojutsu milik Otsutsuki tertinggi yang terus aktif. Ia mulai menyusun strategi dan berkata kepada yang lain, "Dengar semuanya, aku punya rencana. Kalian lawan semua Zetsu Putih dan Sumeaka ini. Aku dan Naruto akan mendekati Otsutsuki tertinggi. Sepertinya seluruh kekuatan Zetsu Putih ini berasal dari dojutsu miliknya. Jika kita bisa menghancurkan mata itu, maka Zetsu Putih akan kehilangan kekuatannya." Madara mengangguk dan berkata, "Jadi maksudmu meskipun kita hancurkan mereka sekarang, mereka akan hidup lagi jika mata itu masih aktif?" Sasuke menjawab, "Ya, benar sekali. Itulah inti dari kekuatannya. Karena itu, fokus kita adalah menghancurkan dojutsu itu. Tapi masalahnya, jumlah musuh terlalu banyak. Kalian harus bertahan dan membagi tugas." Otsutsuki tertinggi yang duduk di atas pohon memperhatikan dengan seksama. Dalam hatinya ia berkata, "Uchiha Sasuke, kau memang luar biasa. Dedikasimu, analisamu, benar-benar membuatku kagum. Tapi justru karena itulah aku ingin melihatmu mati lebih cepat." Ia lalu menggabungkan 10 Zetsu Putih menjadi satu monster raksasa, dan makhluk besar itu mulai menyerang dengan berbagai Kekkei Genkai. Beberapa di antaranya bahkan membuat tanah membeku seperti es, menunjukkan bahwa ada Zetsu Putih dari desa Kirigakure. Sasuke segera menciptakan Susanoo sempurna dan menghancurkan banyak Zetsu Putih, tapi mereka terus hidup dan beregenerasi. Naruto menciptakan 10 Rasengan Rikudo dan melemparkannya secara bersamaan. Ledakan dahsyat terjadi. Boruto dan Kawaki juga bekerja sama, menggabungkan cakra mereka dan meledakkan bom cakra ke tengah medan perang. Ledakan itu membuat bumi berguncang hebat. Tapi meskipun tubuh musuh berserakan, mereka tetap hidup karena kekuatan regenerasi dari Otsutsuki tertinggi. Melihat hal itu, Kurama yang berada dalam tubuh Naruto berkata, "Naruto, ayo bertukar posisi. Aku ingin menghadapi mereka." Naruto menjawab, "Kurama, apa yang kau rencanakan?" Kurama menjawab, "Tidak perlu banyak tanya. Aku tahu kelemahan para Zetsu Putih itu. Usia dan pengalaman membuatku bisa menghadapinya. Percayakan padaku." Mata Tabi tiba-tiba ikut berbicara, "Kurama, kau butuh bantuanku?" Kurama menjawab, "Nanti aku akan memintanya. Untuk sekarang, biarkan aku bergerak sendiri." Akhirnya, Naruto dan Kurama bertukar posisi seperti saat mereka melawan Obito dulu. Kurama mengendalikan tubuh Naruto dan segera bergerak ke arah Sasuke. Sambil bergerak, Kurama berkata, "Sasuke, bersiaplah. Kalau Otsutsuki tertinggi mengetahui aku yang mengendalikan tubuh ini, dia pasti akan turun langsung mengejarku. Saat itu terjadi, kau hancurkan mata itu." Sasuke mengangguk dan menjawab, "Kau memang selalu punya rencana, Kurama. Baiklah, cepat lakukan." Tubuh Naruto yang kini dikendalikan oleh Kurama mulai dikelilingi oleh aura cakra yang besar dan berkobar kuat. Aura itu terus menyebar ke segala arah, menandakan bahwa Kurama siap melakukan serangan pamungkas untuk menghentikan regenerasi Zetsu Putih dan mematahkan kendali Otsutsuki tertinggi. Di atas pohon Shinju, Otsutsuki tertinggi berdiri sambil menatap ke arah Naruto. Ia berbicara dengan suara tenang namun tegas, "Akhirnya semua berjalan sesuai rencana. Kubi ternyata cukup cerdik. Dia tahu aku berniat mengambilnya, jadi dia menukar posisinya dengan Naruto. Menarik. Tapi mari kita lihat, siapa yang lebih pintar kali ini." Tanpa ragu, Otsutsuki tertinggi memanggil ribuan Zetsu Putih. Setiap Zetsu tampak membawa kekuatan tempur dari para aliansi shinobi. Salah satu Zetsu Putih, yang memiliki tubuh menyerupai Tsunade atau Sakura, melancarkan pukulan kuat bernama Shanaro ke arah wajah Naruto. Namun anehnya, tangan Zetsu itu malah patah dan hancur seketika. Bahkan tulangnya terlihat remuk. Melihat hal itu, Sasuke terkejut dan langsung menoleh ke arah Kurama yang saat itu sedang mengendalikan tubuh Naruto. "Hei, bagaimana mungkin kau bisa kebal dari serangan barusan?" Bahkan wajah Naruto tidak lecet sedikit pun. Kurama menjawab dengan nada datar, "Sasuke, kau bertanya seolah baru mengenalku. Kita sudah cukup lama saling tahu.
Aku tidak main-main dalam hal perlindungan. Sementara itu, Boruto dan Kawaki mulai maju ke barisan depan. Kurama dan Sasuke bergegas bergerak untuk mengalihkan perhatian Otsutsuki tertinggi. Di sisi lain, Madara dan Toneri juga ikut menyerang para Zetsu bersama Boruto dan Kawaki. Kashinkoji tampak menyiapkan ratusan kata yang ia sebar ke berbagai penjuru wilayah. Dengan teknik itu, dia bisa memantau apakah ada ancaman yang muncul secara tiba-tiba. Kerja sama mereka kali ini benar-benar solid dan penuh kekuatan. Namun, situasi segera berubah saat Boruto dan Kawaki dikepung. Dua Zetsu putih muncul dari belakang dan menciptakan kabut tebal, membuat jarak pandang hilang total. Kawaki bertanya pelan, "Boruto, apa yang sedang mereka lakukan?" "Aku tak bisa melihat apapun." Boruto menjawab, "Kalau aku tidak salah, mereka pasti dari Kirigakure. Para shinobi dari sana memang ahli menggunakan kabut. Tapi tenang saja, kita bisa mengatasinya." Boruto kemudian menempelkan tangannya ke tanah. Dalam sekejap, dinding-dinding batu muncul memanjang ke segala arah. Kawaki pun menciptakan sebuah kubus merah besar yang ia biarkan melayang di udara. Boruto mengeluarkan bola gravitasi dari telapak tangannya dan menempatkannya di tengah labirin batu yang terbentuk. Ratusan Zetsu putih tertarik ke dalam bola itu dengan kekuatan hisap yang sangat kuat. Setelah cukup banyak tertarik masuk, Boruto menutup mereka semua dengan dinding berbentuk labirin. Ia lalu menyiram bagian dalamnya dengan air dari jurus Suiton. Ratusan Zetsu itu terjebak, tenggelam, dan terus tersedot gravitasi. Tak lama kemudian, Kawaki menjatuhkan kubus merahnya dan menghimpit mereka semua, sebelum akhirnya meledakkannya dari atas. Suara ledakan dan remuknya tubuh Zetsu terdengar jelas. Namun tiba-tiba, salah satu Sumeaka muncul di belakang Kawaki dan memeluknya erat. Sumeaka itu bersiap menggigit lehernya. Tapi Kawaki dengan cepat mengecilkan tubuhnya dan muncul di atas kepala Sumeaka itu. Ia segera mengangkat kedua tangannya dan memanggil ribuan batang besi hitam dari tanah. Besi-besi itu menancap dengan cepat ke seluruh tubuh para Zetsu dan Sumeaka. Madara dan Toneri terkejut melihatnya. Boruto berkata kagum, "Kau benar-benar mirip Jigen." Kawaki menjawab, "Aku memang meniru beberapa tekniknya. Gaya bertarung Jigen cukup efektif menurutku." Saat tubuh Zetsu berserakan, muncul lagi 50 Sumeaka yang menyerang Boruto. Mereka keluar lewat sabuk hitam dan bersiap menggigitnya. Boruto merespons cepat. Ia mengangkat pusakunya dan melemparkan 50 logam berisi cakra ke udara. Logam-logam itu berputar dan melayang. Salah satu Sumeaka berkata panik, apa yang dia lakukan? Namun sebelum mereka sempat bereaksi, Boruto telah berpindah tempat dengan sangat cepat ke setiap logam tersebut. Dalam hitungan detik, dia berhasil menebas semua Sumeaka. Tubuh mereka jatuh ke tanah, hancur tak berbentuk. Toneri memperhatikan Boruto dan berkata, "Kemampuanmu meningkat sangat cepat. Luar biasa." Tapi belum selesai pertarungan itu, dari dalam pohon Shinju, masih banyak Zetsu putih yang muncul. Ternyata yang dikalahkan Kawaki tadi baru sebagian kecil. Madara melihat itu dan berkata, "Boruto, Kawaki, berhenti di sana. Zetsu-Zetsu itu belum selesai. Selama Otsutsuki tertinggi masih memiliki dojutsunya, mereka akan terus hidup kembali. Biar aku dan Kurama yang menghadapi Otsutsuki tertinggi. Kalian fokus pada pasukan Zetsu ini." Setelah mengatakan itu, Madara menciptakan puluhan Bunshin. Masing-masing Bunshin mengaktifkan Susanoo, hingga jumlah Susanoo mencapai hampir 60. Kawaki melihatnya dan bergumam dalam hati, jadi ini kekuatan Madara. Aura kemarahannya benar-benar terasa. Sangat kuat. Puluhan Susanoo mulai menghancurkan Zetsu dan Sumeaka. Madara asli lalu memunculkan Susanoo sempurna dan menebaskan dua pedang besarnya secara menyilang, menghantam Zetsu hingga terpental ke segala arah. Salah satu Zetsu putih menciptakan Mokuton Shinsu Senju. Madara mengenali teknik itu. Itu Mokuton milik Hashirama. Jadi Zetsu ini membawa kekuatannya. Boruto berkata, "Kawaki, kita harus bantu Madara." Namun Boruto segera menahan tangan Kawaki dan berkata, "Tidak, biarkan dia menghadapinya sendiri. Lihat ke belakang. Kita dikepung lagi." Zetsu dari dalam pohon Shinju masih terus keluar, bahkan yang sudah mati pun hidup kembali. Semuanya akan terus seperti ini selama dojutsu Otsutsuki masih ada. Madara mengubah Susanoo-nya menjadi lebih besar, dengan 3 kepala dan 6 tangan, lalu melepaskan tembakan laser dari matanya. Zetsu putih menangkisnya dengan Mokuton Mokujin, bergabung dengan Shinsu Senju. Terjadilah bentrokan besar. Shinsu Senju menghujani Madara dengan 1000 pukulan. Susanoo milik Madara berusaha menahan semuanya. Namun serangan itu semakin intens. Madara pun melepaskan bola besar dari kekuatan Budo Dama. Ledakan besar menghancurkan Shinsu Senju, dan tubuh Zetsu terpental. Madara terbang ke arahnya, menebas, lalu menyegel tubuh Zetsu ke dalam segel pasir besi berbentuk segitiga.
Ia berkata, "Maafkan aku, Hashirama. Aku terpaksa melakukannya." Toneri yang masih bertarung juga berhasil mengalahkan 60 Zetsu dengan mode Tenseigan Chakra. Madara bertanya, "Kau baik-baik saja, Toneri?" "Ya, tapi mereka hidup kembali terus. Selama dojutsu Otsutsuki belum dihancurkan, ini akan terus berlanjut," jawab Toneri. Sementara itu, Sasuke dan Kurama yang mengendalikan Naruto terbang menuju Otsutsuki tertinggi. Kurama menciptakan rantai merah dan mengikat tubuh Otsutsuki. Sasuke muncul di depan, membawa Kusanagi. Sasuke berkata, "Semua akan berakhir sekarang. Saat dojutsumu hancur, Zetsu putih akan mati selamanya." Namun Otsutsuki menciptakan rantai yang lebih besar, mengikat Naruto dan Sasuke. Ia berkata, "Ini baru permulaan. Strategi kalian tak akan mempan padaku." Tiba-tiba, Sasuke yang terikat ternyata hanya Bunshin. Sasuke asli muncul dari bawah dan menusukkan Kusanagi ke punggung Otsutsuki dengan rinnegan aktif. Kurama lalu meminjam kekuatan Kokuo. Rantai meleleh, lalu Kurama menciptakan segel rahasia milik para Biju. Mata-mata Tabi pun menyala. "Bagus, Kurama. Ayo gabungkan kekuatan kita. Segel dia sekarang juga."